Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama, NIM 22002063. Saya akan menjelaskan materi dalam buku manajemen satuan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan per bab untuk memenuhi tugas manajemen satuan pendidikan bersama Ibu dosen Ibu Sulasri. Baiklah, untuk bab pertama itu konsep dasar manajemen pendidikan. Adapun definisinya itu manajemen merupakan serangkaian pengelolaan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi oleh sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen merupakan inti dari pelaksanaan dari segala kegiatan operasional dalam suatu organisasi. Dengan adanya manajemen yang baik, tentu saja akan mencapai tujuan organisasi secara maksimal, dan sebaliknya tanpa manajemen yang baik, tujuan organisasi akan sangat sulit untuk dicapai jika tidak menggunakan serangkaian dari pengelolaan sumber daya yang ada tadi. Kemudian definisi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses kerja yang sistemik dan komprehensif untuk mengembangkan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan melalui pelaksanaan fungsi manajemen. Itu menurut Andang 2014. Pendapat lain mengatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan proses kegiatan usaha yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengelola semua kegiatan pendidikan antara pendidik dan peserta didik serta dengan lingkungan yang ada di sekolah tersebut. Itu menurut Habibin dan teman-temannya tahun 2013. Kemudian fungsi manajemen pendidikan yang pertama itu planning. Tentu dari awal sesuatu itu harus direncanakan, organizing untuk mengumpulkan, kemudian staffing yaitu kegiatan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki oleh guru itu masing-masing atau pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang keempat, directing, yaitu kegiatan pemberian instruksi, bimbingan, arahan dan segala macamnya yang berkaitan dengan kegiatan yang ada dalam untuk pendidik dan tenaga kependidikan tersebut. Kemudian yang kelima, coordinating, itu kegiatan mengkoordinasikan agar terjadi keseimbangan, pelimpahan tugas dan tanggung jawab. Kemudian controlling itu pengawasan atau evaluasi. Itu menurut Saibani dan Koko tahun 2016. Kemudian ada tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar yang menyenangkan, kreatif, edukatif, aktif, dan bermakna. Aktif, menciptakan potensi peserta didik, mengoptimalkan peran tenaga pendidik sebagai manajer di lingkungan sekolah, mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien, membekali tenaga pendidik dengan ilmu manajemen sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, mengatasi masalah manajemen di lingkungan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, kemudian menciptakan masalah pendidikan yang tidak menyangkut sarana dan prasarana, kemudian menciptakan citra positif pendidikan yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut. Usman tahun 2013. Kemudian ruang lingkup manajemen pendidikan yang pertama itu manajemen kurikulum. Kurikulum itu tentu hal utama yang harus dibutuhkan dalam manajemen pendidikan sebagai patokan dan pedoman bagi pendidik dan peserta didik untuk melaksanakan perkuliahan. Kemudian manajemen peserta didik, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian manajemen sarana dan prasarana, kemudian manajemen keuangan, kemudian humas dan layanan khusus. Kemudian bab 2, landasan manajemen pendidikan. Pengertian landasan manajemen pendidikan adalah landasan dapat diartikan sebagai dasar atau pedoman maupun asas. Landasan manajemen pendidikan merupakan dasar dalam pelaksanaan manajemen pendidikan.
Secara sederhana, manajemen pendidikan merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan atau menggerakkan dan mengawasi seluruh kegiatan agar tujuan pendidik dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Kemudian menurut Engkoswara dan Kamariah tahun 2010 menyebutkan dalam buku ini, manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang penggarapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Kemudian falsafah manajemen pendidikan. Falsafah manajemen pendidikan dapat dilihat dari hakikat tujuan, hakikat manusia, dan hakikat kerja. Hakikat tujuan manajemen pendidikan adalah memberikan pendidikan yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien merupakan tercapainya tujuan dengan penggunaan sumber daya tertentu yang sesuai dengan perencanaannya. Pencapaian tujuan dapat dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif berkaitan dengan jumlah yang dihasilkan, sedangkan secara kualitatif berkaitan dengan nilai, sikap, dan perilaku peserta didik yang dihasilkan. Dalam pandangan tentang manajemen pendidikan, dalam melihat pandangan tentang manajemen pendidikan perlu memahami pandangan tentang manajemen dan pandangan tentang pendidikan. Manajemen dapat dipandang sebagai ilmu dan sebagai seni. Manajemen sebagai ilmu, menurut Gulick dalam Nandang Fatah 2009, adalah apabila teori-teorinya mampu menuntun mengajar dengan memberi kejelasan bahwa apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu dan memungkinkan mereka meramalkan akibat-akibat dari tindakan-tindakannya. Kita lihat sekarang bahwa kajian tentang manajemen pendidikan sudah sangat banyak dan membantu para manajer pendidikan, kepala sekolah dalam bekerja mewujudkan pendidikan yang bermutu. Jadi manajemen pendidikan dapat juga dilihat sebagai ilmu. Kemudian ada tujuan manajemen pendidikan, ada 4. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Tentu itu tujuan dari manajemen pendidikan. Yang pertama itu layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik itu harus berkualitas. Kemudian yang kedua, meningkatkan kinerja sekolah. Bagaimana kinerja sekolah ke depannya? Apakah hanya itu saja atau ada peningkatan atau malah sebaliknya, malah terjadinya penurunan? Mulai dari dapat dilihat dengan akreditasi yang dihasilkannya. Yang ketiga, peningkatan efektivitas kerja. Kemudian peningkatan efisiensi kerja. Kemudian peningkatan manajemen pendidikan. Pertama itu empirikal atau kasus, yaitu ilmu dan praktik manajemen pendidikan yang dikembangkan melalui pengkajian kasus yang telah dialami di masa lalu. Dan yang kedua, perilaku antar pribadi, yaitu ilmu dan praktik manajemen pendidikan dipelajari melalui hubungan-hubungan antar pribadi pada organisasi sekolah dengan fokus kajian pada individu dan motivasinya. Dan yang ketiga, perilaku sekelompok, sistem-sistem sosial kooperatif, yaitu menghubungkan antara hubungan pribadi dengan kelompok. Sistem-sistem sosioteknikal, yaitu sistem teknikal memberikan pengaruh besar pada sistem sosial. Kemudian teori keputusan. Nah, itulah materi yang dapat saya jelaskan untuk bab 1 dan bab 2-nya. Untuk bab selanjutnya next di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.